Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan pastikan kondisi paket data kalian masih mencukupi untuk pembelajaran kali ini. Oke, kita akan belajar tentang pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 9. Masih mempelajari bab yang pertama. Kita akan belajar tentang cara masuknya Islam ke Indonesia. Pada pertemuan yang kemarin kita telah membicarakan tentang kapan Islam masuk ke Indonesia. Masih ingat ya? Dan siapakah yang membawa agama Islam ke Indonesia? Sekaligus di situ adalah jalur-jalur masuknya Islam ke Indonesia. Ada jalur dari Arab, ada jalur dari Persia, ada jalur Gujarat, dan ada jalur Cina. Sekaligus itu menandakan siapa yang membawa agama Islam ke Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang cara-cara masuknya Islam ke Indonesia. Dengan apa saja sih Islam masuk ke Indonesia? Yang pertama adalah dengan jalur perdagangan. Yang kedua, jalur perkawinan. Yang ketiga, jalur pendidikan. Yang keempat, jalur tasawuf. Yang kelima, jalur kesenian. Ada 5 jalur yang kita bahas dalam kesempatan kali ini, dan nanti dilanjutkan dengan kenapa Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Oke, kita bahas ya. Yang pertama, jalur perdagangan. Masuknya Islam ke Indonesia melalui jalur perdagangan terjadi pada tahap awal masuknya Islam ke Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada abad-abad tersebut, yaitu pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi, perdagangan laut pada waktu itu sedang ramai-ramainya lalu lintas perdagangan laut, sehingga jalur perdagangan ini menjadi sangat padat, sangat berkembang, dan sangat ramai antar negara, antar benua. Termasuk adalah para pedagang dari Arab, pedagang dari Cina, pedagang dari India, dari Persia, dan lain-lain. Sehingga banyak mereka itu berdagang dan ada yang datang ke Indonesia. Nah, termasuk juga di Kepulauan Sumatera sudah ada istilah pemukiman orang-orang Arab yang diberi namanya apa ya? Kampung Arab Pekojan.
Di Arab itu di Sumatera itu sudah ada perkampungan orang-orang Arab yang diberi istilah Pekojan. Ini yang pertama, yaitu melalui jalur perdagangan. Apalagi perdagangan waktu itu kan masih mengandalkan kapal layar, menggunakan arah angin musim. Angin musim itu kan akan berganti selama 6 bulan sekali, sehingga para pedagang yang dari barat itu kan harus menetap terlebih dahulu di Indonesia, di Nusantara ini, hingga arah angin muson itu berganti. Dengan waktu yang lama tinggal di Indonesia itu, karena mereka orang Islam, sehingga mereka sambil mengajarkan agama Islam. Jadi jalur yang pertama yaitu melalui para pedagang. Yang kedua, melalui jalur perkawinan. Para pedagang Islam yang datang ke Indonesia banyak yang menikah dengan wanita pribumi. Jadi para pedagang itu karena tinggal dalam waktu yang lama, sehingga para pedagang itu banyak yang menikah dengan orang pribumi, dengan orang Indonesia, ya. Jadi mereka itu menikah dengan orang Indonesia, dan ketika pernikahannya itu orang Arab, laki-laki Arab atau laki-laki dari India atau Persia atau Cina Islam itu, mereka menikah dengan orang pribumi yang belum Islam. Kemudian mereka itu ketika menikah dengan mengucap 2 kalimat syahadat, sehingga mereka itu secara otomatis masuk Islam. Nah, dengan cara perkawinan ini, ketika bapak dan ibunya sudah Islam, tentunya kan anak-anaknya juga akan Islam. Sehingga mereka itu tadi di atas ada ya, mereka membangun perkampungan, mereka membangun rumah tangga. Nah, cara inilah yang paling efektif, dengan melalui jalur perkawinan, ya. Dengan cara ini sehingga keturunan Islam itu membentuk komunitas kecil hingga sampai kampung, hingga sampai desa, bahkan hingga sampai mendirikan kerajaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, melalui jalur pendidikan atau pengajaran. Penyebaran agama Islam melalui pendidikan dan pengajaran dilakukan melalui pondok pesantren. Melalui apa? Lembaga pondok pesantren. Pondok pesantren itu apa? Pondok pesantren itu siswa atau santri disuruh tinggal di asrama. Kemudian di situ ada pak kiainya, ada ustadzahnya. Jadi siswa itu disuruh untuk tinggal di lembaga pendidikan itu atau di pondok, sehingga pengawasan dari kiai, pengawasan dari pengurus akan semakin mudah karena siswa itu diasramakan atau disuruh menginap. Lembaga pendidikan pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang tertua di Indonesia sejak masuknya Islam ke Indonesia. Jadi dulu SD belum ada, SMP belum ada, SMA belum ada, perguruan tinggi belum ada, MTS belum ada, MAN belum ada, MA belum ada, MI belum ada. Tapi
pendidikan pondok pesantren sudah ada. Inilah pendidikan tertua di negeri ini, yaitu pondok pesantren. Sedangkan berdirinya SD, SMP, SMA itu kan sejak zaman Belanda, sekitar tahun 1700-an. Islam sudah ada di Indonesia sejak abad ke-7, sekitar tahun 700. Kalau SD, SMP, SMA itu awal mulanya yang membangun adalah zaman Hindia Belanda. Kalau pondok pesantren dibangun oleh orang-orang Islam sejak abad ke-7 Masehi. Sedangkan sekolah umum itu dibuat oleh Hindia Belanda. Setelah itu dibangunlah madrasah sebagai tempat pendidikan formal, gabungan dari pengkajian ilmu-ilmu umum dengan ilmu-ilmu agama. Sehingga di sini ada perpaduan dua keilmuan itu, sehingga diharapkan para siswa yang belajar di madrasah mereka itu bisa memahami dua keilmuan. Kalau pesantren itu kan memperdalam hanya ilmu agama, ilmu umumnya tidak dipelajari. Sedangkan SMA, SD, SMP itu orientasinya lebih banyak kepada ilmu umum. Nah, kemudian pemerintah mendirikan madrasah. Madrasah itu sebagai lembaga pendidikan yang ilmu agamanya juga dapat, ilmu umumnya juga dapat. Makanya kamu berbahagialah anak-anakku sekalian yang belajar di madrasah, karena ilmu agamanya dapat, ilmu umumnya juga dapat. Itu lembaga pendidikan pesantren, itu sebagai cara masuknya Islam ke Indonesia sebagai metodologinya. Kemudian yang keempat yaitu melalui jalur tasawuf. Penyebaran Islam di Nusantara yang tidak kalah pentingnya adalah melalui jalur tasawuf. Tasawuf itu apa sih? Tasawuf adalah ajaran atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui cara zikir atau mengingat, zikrullah. Jadi ajaran-ajaran tasawuf ini disampaikan, dibawa oleh para tokoh yang berdakwah ke Nusantara ini, termasuk adalah para wali songo. Mereka juga mengikuti ajaran thariqah, ajaran tasawuf, ya. Jadi banyak ajaran-ajaran tasawuf ini yang diajarkan oleh para tokoh-tokoh ulama yang berdakwah di negeri ini. Misalnya ada tokoh tadi, ada Wali Songo, ada di Sumatera, ada Syamsuddin As-Sumatrani, ada Nuruddin Ar-Raniri, ada Syekh Abdus Somad, ada lagi Hamzah Al-Fansuri dan lain-lain. Beliau-beliau ini adalah ulama-ulama tasawuf, ya. Itu sehingga banyak juga mereka mendakwahkan kepada orang-orang pribumi di Indonesia melalui pendekatan-pendekatan ajaran tasawuf. Kemudian yang kelima yaitu melalui kesenian. Kesenian, ya. Penyebaran agama Islam di Indonesia tidak bisa lepas dari metode kesenian. Misalnya ada kesenian hadroh. Pernah mendengar ya istilah hadroh, ya? Ada hadroh, kemudian ada lagi rebana,
Itu dari mana sih kesenian itu? Kan dari Arab ya. Nah, ini merupakan kesenian dari Arab. Kemudian ada lagi bentuk kesenian, ada lagi tentang masjid, tentang bangunan masjid contohnya ya. Bangunan masjid kan rata-rata sama ya, ada apanya? Ada menaranya, ada kubahnya, model-modelnya relatif sama. Nah, ini melalui melalui cara kesenian. Jadi kesenian yang islami diajarkan pula di Indonesia sebagai model, sebagai cara, sebagai teknik untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia ini. Itu diantara cara-cara masuknya Islam ke Indonesia. Ada 5 jalur yang bisa dilalui oleh para penyebar, para dai yang mendakwahkan ajaran Islam di Indonesia ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nanti kalau ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar ya, atau di grup WA silahkan kalian pertanyakan di situ. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya, supaya nanti channel ini, Hidayah Trip ini yang dibuat oleh guru SKI mudah-mudahan bisa lebih manfaat lagi secara luas. Dan jangan lupa klik like dan share untuk teman kita semuanya agar lebih manfaat lagi. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang pertanyaannya, mengapa Islam mudah diterima di Indonesia? Ada yang tahu kira-kira kenapa? Ya, jawabannya yang pertama, Islam disampaikan dengan cara damai. Islam itu disampaikan dengan cara damai. Kalau yang lain, agama Nasrani itu disampaikan oleh para penjajah. Yang membawa ke Indonesia itu adalah orang-orang Belanda. Kalau Islam itu dilakukan secara damai. Yang kedua adalah Islam tidak membedakan kasta. Kasta itu apa? Kasta itu kelas, tingkatan. Jadi sebelum Islam datang ke Indonesia, di Indonesia itu kan sudah ada agama, yaitu agama Hindu, agama Buddha, serta aliran kepercayaan animisme dan dinamisme. Dalam agama Hindu itu ada kelas, ya, ada kelas Brahma, ada kelas Sudra, ada kelas Waisa. Sedangkan di dalam Islam itu tidak ada pembedaan kasta. Semua manusia di hadapan Allah sama. Sehingga inilah yang menjadi mudahnya agama Islam diterima di Indonesia. Kemudian yang ketiga, syarat masuk Islam sangat mudah. Syarat masuk Islam apa? Syarat masuk Islam itu cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat. Cuma syahadat. Sedangkan di agama lain ada istilah pembaptisan, harus banyak biaya dan lain-lain. Tapi di dalam Islam
masuk menjadi orang Islam itu sangat mudah, hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang keempat, tata cara beribadahnya sangat mudah. Tata cara beribadahnya sangat mudah. Ibadahnya gampang, ibadahnya sangat mudah dalam Islam. Inilah yang menjadi mudahnya diterima di Indonesia. Orang ribet ya, orang Indonesia kan nggak suka yang ribet-ribet. Kemudian yang kelima, alasannya adalah sikap asli bangsa Indonesia yang ramah dan terbuka. Memang karena sifatnya, sifat orang Indonesia yang ramah dan terbuka. Mereka senang ya ada sesuatu yang baru. Kita kan dikenal ya, apalagi kita orang Jawa ya, dikenal dengan tradisi ramah tamahnya, anggah ungguhnya ya, dalam bahasanya saja ada kromo, inggil dan lain-lain ya. Jadi inilah yang menjadikan agama Islam mudah diterima oleh orang Indonesia, karena karakter orang Indonesia yang ramah dan terbuka kepada siapapun, sehingga orang-orang Arab, orang Cina, orang India, orang Persia yang datang ke Indonesia, ketika mereka menyebarkan agama Islam di Indonesia, orang Indonesia welcome, terbuka, ramah, diterima dengan ramah. Inilah 5 hal yang menjadikan Islam cepat berkembang, Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kita lanjutkan. Setelah Islam berkembang di Indonesia karena adanya alasan-alasan tersebut, sekarang bagaimana sih perkembangannya Islam dari Sumatera hingga ke Jawa, hingga ke Kalimantan, hingga ke Sulawesi, Papua dan lain-lain? Kita bahas ya. Oke, kita lanjutkan tentang perkembangan Islam di Indonesia. Setelah Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7, Islam mulai berkembang. Karena apa? Karena tadi banyak alasan-alasan yang menjadi begitu cepatnya Islam berkembang di Indonesia. Awal mula Islam berkembang di Indonesia itu berkembangnya di Samudra Pasai. Di mana? Samudra Pasai dalam kurung Sumatera. Awal mula itu dari Sumatera Islam berkembangnya ya. Kemudian sejak berdirinya kerajaan Islam Samudra Pasai yang ada di Sumatera Utara, Islam begitu cepat berkembang di Pulau Sumatera. Apalagi pada waktu itu pelabuhan di Samudra Pasai begitu pesatnya waktu itu. Ya, kemudian ketika pelabuhan yang berada di Semenanjung Malaka di Kepulauan Riau, di situ Islam lebih cepat berkembang lagi ya, ketika dibukanya pelabuhan Malaka. Islam lebih berkembang lagi, apalagi di pelabuhan Malaka ini banyak bertemu antara orang Jawa, orang Arab
ya, orang Cina dan lain-lain, ini Islam lebih berkembang semakin luas hingga ke Pulau Jawa. Islam berkembang ke Pulau Jawa awal mula dengan semakin melemahnya kerajaan Majapahit. Waktu itu kan di Jawa sudah ada kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit semakin melemah sehingga menjadi kesempatan untuk Islam semakin berkembang, sehingga di Pulau Jawa itu didirikan kerajaan Islam pertama, yaitu kerajaan Demak Bintoro. Tuh ya. Nah, tentang Islam masuk ke Jawa itu awal mula buktinya ditemukannya prasasti batu nisan dari seseorang yang bernama Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik. Dalam berita Makhuan pada tahun 1416 terdapat keterangan tentang adanya orang-orang Muslim yang tinggal di kota pelabuhan Gresik. Tahun berapa tadi? 1416 Masehi. Jadi sekitar abad ke-14-an. Islam masuk ke Pulau Jawa. Itu Pulau Jawanya di Gresik. Gresik itu adalah sebelah utaranya kota Surabaya. Itu termasuk jalur pelabuhan perdagangan. Ya. Nah, dari Gresik kemudian ya ke barat, yaitu ya ke Demak Bintoro. Di situ mendirikan kerajaan Islam pertama. Nah, dari Demak Bintoro itu ya ini berkembang ke Demak. Islam, kerajaan Islam pertama di Jawa berdiri, yaitu kerajaan Islam Demak. Nah, dari kerajaan Islam Demak ini, Islam itu semakin luas, yaitu didakwahkan, disampaikan ke Pulau Kalimantan. Kemudian dari kerajaan Demak itu didakwahkan ajaran Islam ke Sulawesi. Ya, kemudian dari Demak itu nanti dikirim utusan untuk berdakwah di Kepulauan Maluku. Ya, inilah bukti bahwa Islam sudah menyebar, berkembang di seluruh Nusantara. Nanti sampai ke Papua, ya, dari Kepulauan Maluku ini ada kerajaan Ternate dan Tidore yang nanti mengutus utusannya untuk dakwah sampai ke Papua. Nah, sehingga Islam itu sejak abad ke-7 hingga abad ke-16 Masehi, inilah yang dinamakan dengan perkembangan Islam, masa-masa perjuangan Nusantara ini. Nah, setelah Islam berkembang di Nusantara ini hingga bisa mendirikan kerajaan Islam, sehingga yang mengatur tentang masyarakat yaitu raja-raja yang Islami.
Dari kerajaan Demak nanti ke barat hingga mendirikan kerajaan Islam Cirebon, kerajaan Islam Banten. Nanti di Jogja ada kerajaan Mataram. Ya. Nah, inilah tentang perkembangan Islam di Indonesia. Nanti pada bab 2 akan kita pelajari tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Di Sumatera ada kerajaan Islam apa saja, di Jawa ada kerajaan Islam apa saja, di Kalimantan, di Sulawesi. Kerajaan-kerajaan itu nanti akan kita bahas pada materi bab yang kedua, materi minggu depan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa nanti tugasnya bisa dilihat di grup WhatsApp yang nanti akan sebentar lagi oleh Pak Guru akan di-share. Oke, sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga apa yang kita bahas mendapat ridho dari Allah, menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.